Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh dari program studi agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan bisnis. Baik, pengembangan bisnis adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikannya lebih sukses. Hal ini dapat mencakup dari mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien dan yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Lalu selanjutnya itu ada pentingnya pengembangan bisnis. Baik, yang pertama itu menjawab tantangan pasar. Pasar yang terus berubah memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Pengembangan bisnis memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan dan peluang baru yang muncul. Yang kedua itu membangun keunggulan kompetitif. Pengembangan bisnis membantu membangun keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan dapat tetap menjadi pemimpin di industri mereka. Lalu yang ketiga itu mendekati pelanggan dengan lebih baik. Strategi pengembangan bisnis dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan. Menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Lalu yang selanjutnya ini ada strategi pengembangan bisnis. Nah, yang pertama itu ada riset pasar. Nah, dalam riset pasar yang menjadi acuan dalam pengembangan bisnis yang sukses, mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memahami tren pasar, membantu membimbing keputusan pengembangan. Lalu ada juga pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar, identifikasi celah di pasar dan ciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Lalu ada juga penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Lalu ada juga tantangan dalam pengembangan bisnis. Nah, yang pertama itu ada resiko dan pengelolaan perubahan. Pengembangan bisnis seringkali melibatkan resiko dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Perencanaan dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko yang mungkin ditimbulkan. Lalu ada juga persaingan di pasar. Lalu berikutnya juga ada pesaing di pasar. Bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing lainnya. Berikutnya ada langkah-langkah dalam memulai bisnis. Yang pertama itu, kita harus mencari ide bisnis. Mulai dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang ada. Akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian. Maka dari itu penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion diri sendiri. Selain itu, ide bisnis pun dapat dilihat dari solusi atau memecahkan masalah nyata dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada melakukan riset pasar. Nah, pelajari persaingan dalam sebuah kewirausahaan dan cari tahu bagaimana membedakan dari pesaing tersebut. Mudahnya membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang dimiliki sendiri dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan melakukan referensi pelanggan. Lalu juga ada membuat rencana bisnis. Setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya itu adalah melakukan atau membuat rencana bisnis yang jelas dan sangat terperinci. Rencana bisnis akan menjadi
panduan bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola keuangan yang baik. Dalam rencana bisnis perlu juga dituliskan target bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, dan cash flow keuangannya. Lalu ada juga mencari modal usaha. Selain itu, memperhatikan modal usaha juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan, seperti mengumpulkan tabungan sendiri, mencari bantuan dari keluarga atau teman, mencari pinjaman bank, atau menjalin kemitraan dengan investor, karena bagaimanapun juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta mempertimbangkan resiko akan modal yang digunakan. Berikutnya juga ada fokus ke satu ide bisnis. Nah, dalam memulai bisnis, fokuskan saja pada satu ide bisnis yang berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada satu ide bisnis, pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Berikutnya ada belajar dari entrepreneur sukses. Nah, selain cari dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu juga merupakan langkah penting. Melalui studi kasus dan pengalaman pebisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengelola bisnis. Dari hal ini pula, pengusaha dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Berikutnya juga ada menggunakan media sosial. Selain itu, memanfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Berikutnya juga ada konsisten. Nah, konsisten merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsisten dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Nah, selanjutnya itu ada strategi pengembangan bisnis. Nah, yang pertama itu dimulai dari review perkembangan bisnis Anda selama ini. Nah, dengan cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar pertama adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis Anda sejauh ini. Coba untuk melakukan evaluasi atau langkah-langkah yang telah Anda usahakan selama berbisnis. Dengan demikian, Anda bisa menilai dan melihat hal apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Berikutnya ada analisa keunggulan dan kelemahan produk. Mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis Anda sulit bertumbuh karena produk kurang diminati. Oleh sebab itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar selanjutnya adalah menganalisa keunggulan dan kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitasnya dan diinovasi, sementara kelemahan produk berusaha diminimalisasi bahkan dihilangkan. Berikutnya juga ada cari tahu di mana letak masalah bisnis. Nah, masalah dalam usaha adalah hal wajar, tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah mencari tahu letak masalah bisnis. Untuk memulai mencari masalah, Anda bisa berangkat dari 5 komponen utama di bisnis, yaitu ada operasional, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan kepemimpinan. Teliti satu persatu komponen tersebut dan cari tahu mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis Anda. Lalu juga ada buat solusi pemecahan masalah segera. Setelah menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta divisi sumbernya, langsung buat solusi masalah tersebut saat itu juga. Jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga. Berikutnya ada juga itu analisa kompetitor saat ini. Menganalisa kompetitor adalah salah satu cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar Anda mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing.
Selain dapat memahami pesaing bisnis lebih dalam, analisa kompetitor dapat membantu Anda membuat rencana strategis guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan bisnis Anda mampu bertahan dengan perkembangan pesat. Selanjutnya ada perbaiki strategi marketing Anda. Salah satu hal membuat bisnis sulit maju karena tingkat penjualan stagnan. Artinya, Anda harus meningkatkan omset agar keuntungan bertambah dan usaha mampu bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat dan memperbaiki strategi marketing. Cari tahu apakah Anda butuh menambah atau mungkin mengganti strategi yang selama ini digunakan. Sembari evaluasi, perhatikan juga tren marketing saat ini dan jadikan referensi menyusun strategi baru. Berikutnya ada riset target pasar baru. Selain gara-gara marketing, salah satu penyebab bisnis tidak dapat berkembang adalah kurang luasnya target pasar atau target pasar menemukan produk substitusi yang akhirnya mengalahkan produk Anda. Jika ini terjadi, segera lakukan riset target pasar baru. Setelah menemukan target baru, jangan lupa melakukan rebranding agar produk Anda segera relevan dengan target tersebut. Berikutnya juga ada memperbarui kemasan dan iklan produk. Selanjutnya, cara mengembangkan usaha kecil adalah dengan memperbarui kemasan dan iklan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan kemasan dan cara promosi bisnis Anda. Saat mendesain kemasan, sesuaikan gayanya dengan target pasar Anda. Misalnya, Anda membuat produk bagi targetnya itu di kisaran umur 13 sampai 18 tahun. Maka desain kemasan yang akan Anda gunakan itu sesuai dengan gaya remaja. Peraturan ini juga berlaku jika Anda membuat iklan produk. Berikutnya, lakukan kerjasama dengan bisnis lain. Nah, cara mengembangkan usaha dengan modal kecil selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi akan membuat bisnis Anda semakin kuat, apalagi jika bisnis Anda ajak kerjasama lebih populer daripada Anda. Apalagi jika bisnis yang Anda ajak kerjasama itu lebih populer daripada Anda. Dengan demikian, Anda dapat meniru gaya promosi partner bisnis Anda dan berkesempatan menjangkau pasar dari bisnis tersebut. Lalu ada juga siapkan hal-hal untuk kondisi tak terduga. Saat ini dunia bisnis benar-benar kacau. Sebuah tren di hari ini bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, selalu siapkan bisnis Anda guna menghadapi kondisi-kondisi tidak terduga. Pastikan Anda selalu punya rencana inovasi agar bisnis Anda menjadi yang terdepan dan dapat beradaptasi lebih cepat ke perubahan. Lalu ada eksperimen produk di pasar. Nah, cara mengembangkan usaha kecil terakhir adalah melakukan eksperimen produk-produk baru di pasar. Guna menghadapi dunia bisnis yang dinamis, perusahaan perlu menerus menyiapkan produk relevan di masa depan. Akan tetapi, menemukan produk yang benar dan relevan membutuhkan proses trial and error. Sehingga semakin sering Anda bereksperimen di dalam pasar, akan semakin banyak insight guna membuat produk terbaik. Baik, mungkin akan lebih saya sedikit perjelas lagi. Baik, pengembangan bisnis adalah sebuah proses melibatkan berbagai strategi, metode, dan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas dan meningkatkan operasionalnya, baik melalui peningkatan penjualan, ekspansi pasar, pengembangan produk baru, atau akuisisi perusahaan lain. Ini merupakan upaya yang sistematis untuk mengejar pertumbuhan dan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Secara teori, pengembangan bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa aspek utama, yaitu strategi bisnis, analisis pasar, inovasi produk, manajemen keuangan, jaringan dan kemitraan, pemanfaatan teknologi, manajemen risiko, serta kepemimpinan dan manajemen tim. Yang pertama itu juga ada
Strategi bisnis. Nah, strategi bisnis mencakup berbagai pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Beberapa strategi utama meliputi penetrasi. Yang pertama itu ada penetrasi pasar. Nah, ini berfokus pada peningkatan penjualan produk atau layanan. Nah, ini berfokus pada peningkatan penjualan produk atau layanan yang ada di pasar saat ini. Strategi ini melibatkan peningkatan pangsa pasar melalui promosi, penetapan harga yang kompetitif, dan peningkatan distribusi. Berikutnya ada pengembangan operasionalnya. Berikutnya ada pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis modern. Pemanfaatan teknologi mencakup digital marketing, e-commerce, dan analitik data. Digital marketing menggunakan alat-alat SEO, pemasaran media sosial, dan pemasaran konten untuk menjangkau pelanggan. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjual produk secara online, sementara analitik data membantu perusahaan membuat keputusan berdasarkan data dan tren pasar. Ini bisa kita lihat untuk saat ini bisa kita lihat dari berkembangnya teknologi ya, yaitu TikTok. Mungkin dari salah satu websitenya itu adalah dari aplikasi TikTok. Nah, di situ banyak banget tuh para pengusaha atau pembisnis lainnya menjual barang-barang mereka melalui aplikasi tersebut. Lalu ada juga ini manajemen risiko. Nah, manajemen risiko adalah identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko pasar, operasional, keuangan, dan reputasi. Nah, perusahaan dapat menggunakan diversifikasi, asuransi, dan prosedur manajemen risiko untuk melindungi diri dari potensi kerugian. Kepemimpinan dan manajemen tim. Nah, kepemimpinan yang efektif dan manajemen tim yang baik adalah kunci dalam pengembangan bisnis. Pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi tim, membuat keputusan yang efektif, dan berkomunikasi dengan jelas. Manajemen tim melibatkan pengembangan keterampilan karyawan, manajemen kerja, dan membangun budaya kerja yang positif. Lalu ada evaluasi dan penyesuaian strategi. Pengembangan bisnis adalah proses yang berkelanjutan. Perusahaan harus terus-menerus mengevaluasi kinerjanya melalui pengukuran kinerja seperti KPI dan Balance Scorecard. Berdasarkan evaluasi ini, perusahaan perlu menyesuaikan strategi dan rencana untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan dapat mencapai tujuan mereka. Secara keseluruhan, pengembangan bisnis adalah kombinasi dari berbagai elemen yang harus dikelola secara holistik untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini dapat membantu perusahaan berkembang di pasar yang kompetitif dan dinamis. Baik dalam analisis pasar dan pelanggan. Nah, analisis pasar itu adalah elemen kunci dalam pengembangan bisnis. Ini melibatkan penelitian yang mendalam tentang kondisi pasar saat ini, tren dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus memahami siapa target pelanggan mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Metode yang sering digunakan termasuk survei, wawancara, dan analisis data sekunder. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap segmen. Nah, tujuan dari segmentasi pasar ini sendiri yaitu untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemasaran,
meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas, lalu juga mencapai keunggulan kompetitif melalui penargetan yang lebih tepat. Berikutnya ada yang dibilang segmentasi geografis tadi adalah yaitu mencakup tentang usia. Nah, kebutuhan dan preferensi pelanggan seringkali berbeda-beda berdasarkan kelompok usianya, yaitu ada kelompok anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Berikutnya juga ada jenis kelamin. Nah, produk atau layanan mungkin ditujukan khusus untuk pria atau wanita. Jadi karena ada segmentasi pasar geografis ini, untuk pengembangan suatu produk itu jadi lebih pasar. Nah, ini melibatkan pemasaran produk atau layanan yang ada di pasar, yang ada ke pasar baru. Ini bisa berarti ekspansi geografis atau menjangkau segmen demografis yang berbeda. Lalu ada pengembangan produk, melibatkan penciptaan produk atau layanan baru yang ditujukan untuk pasar yang ada. Ini termasuk inovasi dan peningkatan produk yang sudah ada. Berikutnya ada diversifikasi, melibatkan pengenalan produk atau layanan baru ke pasar baru. Diversifikasi dapat membantu perusahaan mengurangi resiko dengan tidak bergantung pada satu produk atau pasar. Berikutnya ada analisis pasar. Analisis pasar adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data mengenai pasar, pesaing, dan juga konsumen. Penelitian pasar membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, mengidentifikasi peluang pasar, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kompetitor. Analisis ini dapat mencakup segmentasi pasar, analisis tren pasar, dan studi perilaku konsumen. Inovasi produk, yang berikutnya ada inovasi produk. Inovasi produk adalah proses pengembangan produk baru atau perbaikan produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Proses inovasi ini melibatkan beberapa tahap, termasuk itu yang pertama ada generasi ide, yaitu menghasilkan ide-ide baru untuk produk-produk yang akan mereka ciptakan untuk menarik pelanggan. Lalu ada juga screening ide, yaitu memilih ide-ide yang paling menjanjikan berdasarkan kelayakan dan potensi pasar. Nah, jadi di saat mempunyai ide yang lebih dari satu, mereka akan memilih mana nih ide yang lebih menjanjikan atau lebih layak untuk digunakan menjadi bisnis baru. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan dan pengujian. Pengembangan itu mengembangkan prototipe dan melakukan pengujian untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pelanggan. Berikutnya ada komersialisasi, yaitu meluncurkan produk ke pasar dan memantau kinerjanya. Lalu berikutnya ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan dalam pengembangan bisnis melibatkan itu perencanaan, penganggaran, dan juga pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Ini termasuk mencari sumber pendanaan, mengelola arus kas, dan melakukan analisis keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mendanai inisiatif pengembangan bisnisnya. Lalu ada juga jaringan dan kemitraan. Nah, ini membangun jaringan dan kemitraan adalah aspek penting dari pengembangan bisnis. Nah, ini melibatkan kolaborasi dengan perusahaan lain, investor, dan pemangku kepentingan untuk berbagai sumber daya dan keahlian. Kemitraan strategis dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Berikutnya ada pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis modern. Pemanfaatan teknologi mencakup digital marketing, e-commerce, dan analitik data. Digital marketing menggunakan alat-alat SEO, pemasaran media sosial, dan pemasaran konten untuk menjangkau pelanggan. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjual produk secara online, sementara analitik data membantu perusahaan membuat keputusan berdasarkan data dan tren pasar. Ini bisa kita lihat untuk
saat ini bisa kita lihat dari berkembangnya teknologi ya, yaitu TikTok. Mungkin dari salah satu websitenya itu adalah dari aplikasi TikTok. Nah, di situ banyak banget tuh uh, para pengusaha atau pembisnis lainnya menjual barang-barang mereka melalui aplikasi tersebut. Lalu ada juga ini manajemen risiko. Nah, manajemen risiko adalah identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko pasar, operasional, keuangan, dan reputasi. Nah, perusahaan dapat menggunakan diversifikasi, asuransi, dan prosedur manajemen risiko untuk melindungi diri dari potensi kerugian. Kepemimpinan dan manajemen tim. Nah, kepemimpinan yang efektif dan manajemen tim yang baik adalah kunci dalam pengembangan bisnis. Pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi tim, membuat keputusan yang efektif, dan berkomunikasi dengan jelas. Manajemen tim melibatkan pengembangan keterampilan karyawan, manajemen kerja, dan membangun budaya kerja yang positif. Lalu ada evaluasi dan penyesuaian strategi. Pengembangan bisnis adalah proses yang berkelanjutan. Perusahaan harus terus-menerus mengevaluasi kinerjanya melalui pengukuran kinerja seperti KPI dan Balance Scorecard. Berdasarkan evaluasi ini, perusahaan perlu menyesuaikan strategi dan rencana untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan dapat mencapai tujuan mereka. Secara keseluruhan, pengembangan bisnis adalah kombinasi dari berbagai elemen yang harus dikelola secara holistik untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini dapat membantu perusahaan berkembang di pasar yang kompetitif dan dinamis. Baik dalam analisis pasar dan pelanggan. Nah, analisis pasar itu adalah elemen kunci dalam pengembangan bisnis. Ini melibatkan penelitian yang mendalam tentang kondisi pasar saat ini, tren dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus memahami siapa target pelanggan mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Metode yang sering digunakan termasuk survei, wawancara, dan analisis data sekunder. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap segmen. Nah, tujuan dari segmentasi pasar ini sendiri yaitu untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas, lalu juga mencapai keunggulan kompetitif melalui penargetan yang lebih tepat. Berikutnya ada yang dibilang segmentasi geografis tadi adalah yaitu mencakup tentang usia. Nah, kebutuhan dan preferensi pelanggan seringkali berbeda-beda berdasarkan kelompok usianya, yaitu ada kelompok anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Berikutnya juga ada jenis kelamin. Nah, produk atau layanan mungkin ditujukan khusus untuk pria atau wanita. Jadi karena ada segmentasi pasar geografis ini, untuk pengembangan suatu produk itu jadi lebih gimana ya dibilangnya? Dia lebih berkelompok gitu. Ini khusus untuk perempuan dan ini khusus untuk laki-laki. Lalu berikutnya ada pendapatan. Nah, kelompok pendapatan berbeda mungkin memerlukan produk dengan harga dan fitur yang berbeda. Nah, ini biasanya tergantung dari hasil, maksudnya kayak pendapatan mereka, pekerjaan mereka, hasil yang mereka dapatkan. Nah, untuk ini biasanya ada kelasnya juga, ada kelas bawah, menengah, dan juga atas. Lalu berikutnya ada pendidikan. Nah, pendidikan ini
dapat memengaruhi preferensi produk dan kebiasaan konsumsi. Nah, lalu di bagian segmentasi geografi juga ada lokasi. Nah, membagi pasar berdasarkan wilayah geografis seperti negara, wilayah, kota, atau lingkungan. Ada juga iklim. Produk tertentu mungkin lebih sesuai untuk daerah dengan iklim tertentu, misalnya pakaian musim dingin. Nah, untuk Indonesia yang beriklim tropis tidak cocok, misalnya kayak kurang cocok untuk menjual produk atau barang-barang atau pakaian yang dengan musim dingin karena kita di Indonesia iklimnya tropis. Lalu ada segmentasi psikografis. Nah, ini tentang seperti gaya hidup, membagi pasar berdasarkan gaya hidup, aktivitas, minat, dan opini pelanggan. Lalu ada kepribadian, segmentasi berdasarkan tipe kepribadian atau nilai-nilai yang dianut pelanggan. Nah, segmentasi perilaku ini biasanya meliputi tentang kebiasaan pembelian, yaitu membagi pasar berdasarkan kebiasaan membeli seperti frekuensi pembelian, loyalitas merek, atau waktu pembelian. Lalu berikutnya ada manfaat yang dicari. Pelanggan mungkin mencari manfaat yang berbeda dari produk atau layanan seperti kualitas, harga, kenyamanan, atau fitur khusus. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari contohnya itu membeli sebuah produk handphone. Mungkin jika orang tersebut orang yang berada, mungkin beliau akan membeli handphone itu dengan kualitas yang bagus, dengan biarpun harganya berapapun itu, tapi beliau merasa puas karena karena mendapatkan kualitas yang bagus dari produk tersebut, dan juga beliau juga dapat mendapatkan fitur-fitur yang bagus dari barang atau produk yang beliau ini beli dengan harga yang mahal. Lalu ada proses segmentasi pasar. Nah, penelitian yang pertama itu melakukan penelitian dan pengumpulan data. Ini bisa dilakukan dengan survei, wawancara, observasi, analisis data sekunder. Nah, manfaatnya sendiri ini adalah pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan setiap segmen, perusahaan dapat mengembangkan pesan pemasaran yang lebih relevan dan menarik bagi pelanggan. Lalu ada juga pengembangan produknya yang lebih baik. Segmentasi membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelanggan yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau menyesuaikan produk agar lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Berikutnya ada efisiensi biaya. Dengan menargetkan segmen tertentu, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan biaya. Lalu juga ada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, ini menyediakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Lalu berikutnya ada daya saing yang lebih kuat. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan melayani segmen pasar yang kurang diperhatikan oleh pesaing. Nah, contohnya ini ada industri otomotif. Pengurusan mobil dapat membagi pasar berdasarkan segmen geografis, yaitu kelompok usia. Lalu geografisnya itu ada kawasan perkotaan versus pedesaan. Lalu di bagian psikografisnya itu ada di gaya hidup petualang versus gaya hidup perkantoran. Lalu ada industri mode. Merek pakaian dapat menargetkan segmentasi pasar berdasarkan usia, seperti remaja versus dewasa, jenis kelamin yaitu pakaian pria versus pakaian wanita. Lalu ada gaya hidup seperti casual versus formal. Ada juga industri makanan dan minuman. Perusahaan makanan dapat menggunakan segmentasi perilaku, yaitu frekuensi konsumsi, manfaat yang dicari seperti makanan sehat versus makanan cepat saji, dan demografis yaitu keluarga dengan anak kecil versus individu lajang.
Berikutnya juga ada inovasi dan pengembangan produk. Inovasi adalah inti dari pengembangan produk. Ada dua jenis inovasi utama. Yang pertama itu ada incremental dan radikal. Nah, inovasi incremental adalah melibatkan perbaikan kecil yang berkelanjutan pada produk atau layanan yang sudah ada. Sementara inovasi radikal melibatkan pengembangan produk atau layanan yang benar-benar baru dan berbeda dari yang sudah ada di pasar. Proses pengembangan produk biasanya terdiri dari beberapa tahap seperti ideation, screening, pengembangan, dan komersialisasi. Ideation adalah tahap di mana ide-ide yang baru dihasilkan. Screening ini melibatkan pemilihan ide-ide yang paling menjanjikan. Nah, tahap pengembangan adalah di mana produk dikembangkan dan diuji, dan komersialisasi adalah tahap di mana produk diluncurkan ke pasar. Nah, manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efektif adalah esensial untuk pengembangan bisnis. Perusahaan harus memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung inisiatif pertumbuhan mereka. Ini bisa datang dari berbagai sumber seperti model ventura, pendanaan ekuitas, pinjaman bank, atau crowdfunding. Analisis keuangan juga penting untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan membuat keputusan strategis. Ini melibatkan proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan, dan pengelolaan arus kas. Proyeksi keuangan membantu perusahaan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, sementara analisis rasio keuangan memberi wawasan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kemitraan dan strategi jaringan. Kemitraan dapat memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis. Dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, perusahaan dapat berbagi sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Aliansi strategis bisa berupa kerjasama untuk pengembangan produk baru, pemasaran bersama, atau memasuki pasar baru. Jaringan yang kuat juga penting dalam pengembangan bisnis. Menghadiri konferensi industri, bergabung dengan asosiasi profesional, dan membangun hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuka peluang baru dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. Penggunaan teknologi. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan bisnis. Digital marketing misalnya memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan secara lebih efektif melalui SEO, pemasaran media sosial, dan pemasaran konten. E-commerce membuka peluang baru untuk penjualan online, sementara sistem manajemen pelanggan atau CRM membantu perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efisien. Analitik data juga menjadi alat penting dalam pengembangan bisnis. Dengan menganalisis data besar atau big data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku pelanggan dan tren pasar. Analisis prediktif misalnya dapat membantu perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Nah, dalam digital marketing itu ada Search Engine Optimization atau SEO. Nah, yaitu mengoptimalkan konten website untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Nah, ada juga pemasaran media sosial. Biasanya ini menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Nah, untuk saat ini nih yang lagi booming tuh atau yang biasa kita lihat biasanya di platform TikTok ya. Nah, di TikTok tuh banyak banget
para pembisnis, para pengusaha yang menjajakan atau menjual produk-produknya, dan juga banyak mempromosikan produknya lewat TikTok. Nah, berikutnya ada pemasaran konten. Membuat dan mendistribusikan konten yang berharga dan relevan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, untuk pemasaran konten ini biasanya kan para konten kreator membuat konten yang begitu menarik untuk menarik orang untuk melihat konten tersebut. Lalu ada juga e-commerce, platform, yaitu ada platform penjualan online, yaitu menggunakan situs web atau platform pihak ketiga seperti Amazon atau eBay untuk menjual produk. Lalu juga ada sistem manajemen pelanggan atau CRM, yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan melalui sistem yang menyimpan data pelanggan dan riwayat interaksi. Dalam analitik data juga ada itu analisis prediktif. Nah, ini menggunakan data historis untuk membuat prediksi tentang tren masa depan dan perilaku pelanggan. Ada juga ini manajemen resiko dalam pengembangan bisnis. Nah, di identifikasi resikonya itu ada yang pertama resiko pasar, yaitu fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi penjualan. Ada juga resiko operasional, kesalahan dalam proses operasional yang dapat mengganggu bisnis. Ada juga resiko keuangan, yaitu masalah keuangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis. Nah, berikutnya juga ada resiko reputasi, masalah yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Nah, strategi mitigasi risiko yang pertama itu juga ada diversifikasi, yaitu memperluas portofolio produk dan pasar untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Lalu juga ada asuransi, yaitu melindungi perusahaan dari kerugian finansial yang signifikan. Berikutnya juga ada manajemen kontinuitas bisnis, yaitu menyusun rencana untuk menjaga kelangsungan operasional dalam situasi krisis. Nah, dalam kepemimpinan dan manajemen tim. Nah, dalam kepemimpinan itu ada motivasi dan inspirasi, yaitu memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama dan menginspirasi mereka melalui visi yang jelas. Lalu juga ada pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan yang efektif berdasarkan analisis data dan intuisi. Berikutnya juga ada komunikasi yang jelas, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada semua anggota timnya. Nah, manajemen tim yaitu ada pengembangan keterampilan, yaitu meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Lalu ada juga manajemen kinerja, yaitu mengevaluasi dan mengelola kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada budaya kerja yang positif, yaitu membangun lingkungan kerja yang didukung kolaborasi, kreativitas, dan kesejahteraan karyawan. Berikutnya juga ada evaluasi dan penyesuaian strategis. Nah, dalam pengukuran kinerja, yang pertama itu ada Key Performance Indicator atau KPI, yaitu menggunakan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan strategi. Lalu ada Balance Scorecard, yaitu mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu ada penyesuaian strategi. Yang pertama itu ada tinjauan hasil, yaitu mengevaluasi hasil strategi yang sudah dijalankan berdasarkan data dan umpan balik. Lalu ada identifikasi area perbaikan, yaitu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil tinjauan. Lalu ada implementasi perubahan, yaitu melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Baik, untuk kesimpulannya adalah pengembangan bisnis adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai
strategi dan tindakan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dengan melakukan analisis pasar yang mendalam, mengembangkan produk baru yang inovatif, mengelola keuangan dengan baik, membangun jaringan dan kemitraan yang kuat, memanfaatkan teknologi, mengelola resiko secara efektif, dan memimpin tim dengan baik, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, dan evaluasi yang kontinu untuk memastikan bahwa perusahaan terus beradaptasi dengan perusahaan pasar, dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan pendekatan yang holistik dan terstruktur, pengembangan bisnis dapat membawa perusahaan ke tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya sangat-sangat mohon maaf. Semoga bisa diambil yang baik dan manfaatnya bagi kalian yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.